Sobat Semada. Selamat datang di Semada FM, podcastnya Pemuda Berkarya. Agar suara kami terdengar jelas, izinkan kami untuk melepas masker ya. Seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang, izinkan kami para MC untuk memperkenalkan diri. Halo, aku Naura. Aku Santanu. Kami di sini sebagai MC Semada FM. Ngomong-ngomong, ini kan episode pertama Semada FM nih. Iya, betul. Jadi Semada FM itu apa sih? Nah, Semada FM adalah radio Semada yang disiarkan melalui podcast. Dan Semada FM ini tuh juga program kerja Sekti 8 loh. Iya, nanti di Semada FM ini kita bisa saling sharing, berbagi info dengan narasumber yang berbeda-beda agar kita lebih dekat mengenal dengan Semada. Jangan lupa ya di subscribe, di like, dan di share ke teman-teman Sobat Semada. Nah, di setiap episode Semada FM kita selalu membuka dengan hot topic yang ada di akhir-akhir ini. Naura, Ya? denger-denger Kemendikbud mau ngadain sekolah offline di Juli. Iya, benar banget, bulan Juli ya. Iya, jadi buat Sobat Semada yang belum tahu, SMA Negeri 2 Yogyakarta udah mempersiapkan loh buat pembelajaran tatap muka. Iya. Untuk videonya nanti bisa cek di bawah ya, ada link di bawah. Oke. Jadi nanti kita sewaktu pembelajaran tatap muka itu di kelas hanya ada 50% aja yang datang, nanti dibagi shift seperti itu. Selain itu kita juga harus tetap protokol kesehatan ya. Cuci tangan, Pakai cek suhu masker. dulu. Iya, pakai masker tentunya. Terus Terus juga buat teman-teman Sobat Semada yang misalnya tidurnya masih larut malam gitu ya, diperbaiki biar nanti kalau udah masuk sekolah udah bisa bangun pagi lagi. buat yang kelas 10, buat yang seragamnya kekecilan, belum yang Ya. jahit seragam tuh dipersiapin tuh bulan Juli loh ini. Bentar lagi. Terus juga nih Tanu, tanggal 21 April kemarin ada berita duka dari hilang kontak kapal Nanggala. 402. Iya, betul, di perairan utara Bali. Kita doain semoga bisa segera ketemu ya. Amin. Daripada ngobrol berdua, mending kita ngobrol sama Langsung aja bintang tamu kita. Doi Mas Fatin Adib. Halo. Apa kabar Mas? Baik. Iya, alhamdulillah. Buat Sobat Semada semua nih yang belum tahu Mas Adib. Ya. Mas Adib perkenalan diri dong. Oke. Halo semuanya, kenalin aku Fatin Adib. Buat yang belum tahu, aku ketua OSIS di SMA 2 ini periode 2020-2021. Oke. Mas Adib sebagai ketua OSIS, selain ketua OSIS ada nggak sih Mas kayak kesibukan yang lainnya gitu? Organisasi lain. Di lingkup Semada nih. Kalau di Semada kebetulan aku ikut Harisma juga. Oke, ikut Harisma. Harisma. Harisma itu apa sih Mas? Oh ya. Harisma itu kerohanian Islam Semada. Jadi buat yang belum tahu, Harisma itu ya nama rohisnya Semada. Gitu. Mas Adib nih sebagai ketua OSIS, bisa tolong jelasin nggak Mas gimana sih ketua OSIS? Gimana sih OSIS di Semada? Gitu. Secara kepengurusan atau gimana? Secara kepengurusan. Soal pengurusan aja ya. Struktural aja ya. Kalau OSIS di Semada sebenarnya ya seperti OSIS pada umumnya lah. Nggak beda-beda juga sama sekolah-sekolah lain. Kita di sini ada 10 sekbid. Terus juga PH-nya ada PH juga. PH-nya ketua sekretaris bendahara. Terus ketuanya tuh ada 3 ya. Ketua umum, ketua 1, ketua 2. Sekretarisnya juga 3, ketua umum, ketua 1, ketua 2. Bendaharanya 2, bendahara umum sama 1. Terus mungkin buat yang kelas 10 itu nanti cuman di PH-nya itu ngisi di ketua 2, sekretaris 2 sama bendahara 1. Gitu sih. Kalau koor-koornya terus PH yang atas tuh Kelas 11 ya. Kelas 11 ya. Nah, berarti ini udah berapa bulan Mas jadi ketua OSIS nih? Berapa bulan ya? Aku dilantik Januari, Oh, berarti Januari, 4 Februari, bulan. Maret, ya 4 Ya, bulanan lah 4 segitu. Ya 4 Gimana bulan nih ya. rasanya nih Mas? Rasanya Pasti kan beda ya sama dulu sebelumnya. Ya. Kalau pertama jujur beban ya, maksudnya bukan beban sih, maksudnya ya ada tanggung jawab besar lah. Cuman ya lama-lama karena sama teman-teman juga, terus kita juga kan seru-seruan bareng juga kan, jadi ya seru-seru aja sih akhirnya. Jadi itu tuh awalnya beban itu suka atau bukan? Kan jadinya sekarang jadi seneng enjoy gitu ya. Karena awalnya dulu tuh gak expect sih, maksudnya gak mikir bakal kepilih gitu loh. Jadi ternyata kepilih ya kaget aja awalnya kan, jadi kayak ya jadi ada tanggung jawab besar gitu aja sih. Dulunya gak mikir kalau bakal kepilih jadi ketua gitu. Iya, Apalagi sekarang di masa pandemi. Nah itu juga sih PR itu. Nih, Mas Adib kan udah dilantik sebagai ketua OSIS sekitar 3 sampai 4 bulan gitu ya, Mas. 4 bulan. Ada nggak sih Mas keuntungan dari personal aja, keuntungan sebagai ketua OSIS? Sebagai ketua OSIS ya. Keuntungan banyak sebenarnya.
ya dari hal-hal kecil aja deh, kayak aku lebih bisa ngomong sama orang, maksudnya lebih tahu caranya ngomong, terus bisa lebih bagi waktu lah, kan mau nggak mau ya kita harus bagi waktu kan. Terus ya skill kayak gitulah yang paling kerasa di aku sih. Ini keunggulannya dari banyak segi ya, ada popularitas, ada pendidikan, ada karir masa depan gitu. Mungkin satu persatu boleh nih, dari popularitas dulu nih. Iya, popularitas. Kan ketua OSIS kan pasti famous ya. Popularitas mungkin ini ya, karena kan kita juga ada forum ketua OSIS gitu kan, jadi benar-benar kayak ketua OSIS dari SMA 1 sampai 11, dari SMA Muhammadiyah, MAN bahkan. Jadi beda-beda sekolah gitu, negeri doang. Ya itu kita ada forumnya, jadi ya kita jadi lebih kenal lah satu sama lain, dan kita juga jadi punya link lebih luas lah, dari nambah relasi lah, nggak cuma di Semada aja gitu sih. Mungkin itu dari segi popularitas, mungkin itu ya, lebih dikenal dari situ. Kalau pendidikannya? Pendidikan ya mungkin tadi itu yang sempat aku bilang, banyak hal-hal non akademik yang aku dapetin lah, ya kayak tadi bagi waktu, terus cara ngomong sama orang dan lain-lainnya gitu sih. Itu sih mungkin. Terus tadi dari masa depan ya? Iya, masa depan. Masa depan ya semua orang masih tahu lah, mesti punya privilege sendiri untuk kamu misal nanti mungkin kuliah pun, mungkin organisasi apapun itu jadi privilege sendiri kan. Terus apalagi kan ketua OSIS kan memimpin gitu ya, jadi udah basic dulu sebelumnya. Benar. Kalau basic sebelumnya nih. Sebelum jadi ketua OSIS sekarang nih. Sebelumnya pernah sih, dulu SMP kebetulan juga ketua OSIS. Hebat loh Mas Adib loh, dari SMP udah ketua OSIS loh. Ini 2 kali. Ya 2 kali. So mungkin tambahan nih, buat yang minat SNMPTN, itu ketua OSIS itu bakal dapat sertifikat. Ya sebenarnya nggak cuma ketua OSIS sih, banyak kayak sekretaris bendahara, terus koor. Juga ya. Ya itu nanti bisa dapat pertimbangan tersendiri. Jadi ya kalau kalian ngincer SNMPTN bisa. Jadi ketua OSIS. Ketua OSIS. Terus kan Mas Adib kan udah 4 bulan ya Mas, berarti 4 bulan jadi ketua OSIS masa pandemi nih. Ya, iya. Gimana sih Mas, ada nggak sih perubahannya sebagai ketua OSIS? Pasti. Perubahan jelas adalah ya, masa pandemi sama enggak jelas beda ya. Ya mungkin dari yang mendasar program kerjanya kita banyak konsep ulang sih, ya kayak contohnya ini nih, Semada FM. Dulu itu sebenarnya cuman kayak dari apa sih kalau di speaker kelas tuh loh. Intercom. Intercom. Jadi tuh setiap ada kegiatan apa biasanya nanti diisi di situ, jadi ya nanti ada tisam dan segala macam diisi di situ. Cuman kan kita nggak sekolah nih, kita nggak mungkin bawa pakai intercom. Nah, jadi good job buat Subit 8 dan kawan-kawannya. Terus kalau dari kesibukannya tambah sibuk berarti dong ya kan? Ya begitulah ya. Kesibukan ketua OSIS pandemi. Iya benar. Terus nama dari OSIS ini Semada apa nih namanya? OSIS Eka Manggala Semada Bakti. Nah itu apa itu Mas? Waduh. Apa itu nyanyi ini ya? Juga biar sobat Semada yang mungkin belum kenal lebih dekat tambah tahu gitu loh. Kok namanya kok keren? Iya. Apa nih Mas artinya Mas? Kayak apa itu? Ketua OSISnya nih. Gak ada pertanyaan lain dong. Coba jelasin pelan-pelan. Eka Manggala Semada Bakti itu tuh sebenarnya ya, istilahnya kita itu sebagai OSIS itu kan ya sebagai perwakilan lah dari siswa-siswa. Itu tuh ya kita tuh sebagai perwakilan dari siswa dan selalu menyalurkan aspirasinya ke siswa-siswa. Terus kita buat program kerjanya juga yang menguntungkan siswa. Terus juga ya membantu siswa untuk melakukan kegiatannya lah, entah itu dari segi akademik maupun akademik, dari proker-proker yang kita punya. Oke, buat sobat Semada nih yang belum tahu OSIS Eka Manggala Semada Bakti. Keren banget ya. Berarti sekarang Mas Adib nih ya ketuanya ya. Gini nih Mas, sebagai ketua OSIS pasti kan tau lah gimana OSIS Semada. Apa sih Mas ciri khas OSIS Semada yang bedain sama sekolah-sekolah lain? Beda dong. Ciri khas nih. Oh ya, Semada FM nih mungkin ciri khas ya dari kita kan, cuman Semada FM, cuman yang punya nama Semada FM cuman kita. Ya mungkin di situ sih, mungkin dari proker kita tuh ya kita, ya aku sama pengurus-pengurus yang lain selalu bilang kalaupun kita ada program yang sama, gimana cara kita buat yang beda. Terus kalau misal ya biar unik, jadi kayak misal mereka SMA mana dan buat ini nih, ya kita buat sesuatu yang membedakan lah, jangan sampai sama. Mungkin itu sih biar munculin ciri khasnya kita gitu loh. Jadi Mas, kan Semada kan juga terkenal kan sama budaya 5S-nya itu. Iya, kental banget itu. Gimana sih sebagai pengurus OSIS? Ya. Yang ngomongin tentang 5S gitu. 5S, sebenarnya 5S itu kan ya kalian tahu sendirilah ya, itu budaya yang udah sangat-sangat melekat di kita lah. Bahkan dari awal kalian masuk pun udah sangat-sangat dijunjung tinggi tentang 5S itu kan. Mungkin kalian merasakan dulu ya. Ya karena memang sebenarnya 5S memang dari dulu itu memang dari bangun ya. Jadi jangan sampai itu hilang. Terus bahkan orang-orang sekitar sini kan kalau ketemu anak Semada itu selalu senang lah karena selalu 5S selalu keluar. Nah,
Nah kita nih sebagai pengurus OSIS kan sebagai perwakilan siswa lah ya, yang orang-orang yang dipercaya itu ya harus mencontohkan lah, harus lebih mencontohkan, harus lebih menjunjung tinggi lah 5S itu. Gitu sih. Boleh nggak aku cerita dikit nih? Boleh lah, Boleh testimoni lah, dong. Testimoni tentang 5S nih. Di aku sendiri, sebelum aku kenal sama Semada, sebelum aku masuk Semada, mungkin kalau misalnya ke depan rumah gitu ya, ketemu sama tetangga, itu masih malu mau nyapa gitu, aduh sapa nggak ya gitu. Tapi sekarang udah makin kesini-sini udah punya budaya 5S sama Semada, jadi ketemu tetangga tuh langsung aja, mari pak, misi bu, kayak gitu. Ya, bagus kan? Bagus. Ya, 5S tuh nggak cuma dilakuin di dalam Semada aja, di luar bisa kita. Ya mungkin kalian dulu waktu awalnya kayak ngerasa apa sih gitu ya kan, kayak apa sih? Ya ternyata ada manfaatnya kan. Dulu aku juga gitu sih, sama sih. Kayak gitu. Oke, kesan pesan sih dari Mas Adip sebagai ketua OSIS gimana Mas? Kesan-pesan untuk apa nih? Untuk OSISnya dong. Untuk OSIS. Untuk kesannya mungkin ya sangat berkesan ya. Ini baru 4 bulanan kan ya? Iya, masih Udah, panjang ini ya. Udah kerasa banyak lah hal-hal yang menarik, banyak hal-hal yang buat semangat ya, kayak ngelihat ini kalian pada semangat banget buat Semada FM tuh ya, hal yang sangat-sangat berkesan loh buat saya, buat Terharu aku dan gitu teman-teman ya. ya lah, keren. Apalagi dari kalian kelas 10 kan. Keren, good job. Terus pesannya mungkin ya semangat terus lah ya, walaupun kita di kondisi yang beda, kondisi pandemi ini tapi ya insya Allah cepat kelar lah ya, amin, kita berharap kayak gitu ya. Tapi kan kita mau nggak mau kan harus selalu berinovasi segala macam, dan itu mungkin pandemi ini bisa jadi titik balik kita buat kita selalu berinovasi lah ya. Ya mungkin itu sih Jangan sampai karena pandemi kita jadi malah nggak ngapa-ngapain, iya, malah kan ngapain, berinovasi rugi. sama Kita kan bisa ya. buat sesuatu yang baru gitu kan. Kayak Semada FM nih. Iya. Nah kemarin kita juga udah buat question box di akun Instagramnya Semada Zone. Udah banyak banget dari sobat Semada yang punya pertanyaan. Kita pilih yang paling terbaik aja kali ya buat Mas Adip. Langsung aja Tano dibacain. Nggak aneh-aneh tuh. Nggak aneh-aneh dong. Ada lah dikit-dikit. Oh, ya. Tadi kan Mas Adip sempat menyinggung nih keuntungannya bisa membagi waktu. Benar. Nih, ada pertanyaan nih. Gimana sih Kak caranya membagi waktu antara kesibukan sebagai ketua OSIS dengan waktu belajar? Oke. Ini mungkin hal yang paling tak lakuin ya, itu gimana caranya kita tuh fokus waktu ngelakuin itu loh. Jadi karena nggak muluk-muluk kalau kalian belajar tuh kayak mau pagi-pagi mau bangun kan susah ya. Ya. Pasti kalian juga ngerasain tuh kayak itu susah. Itu kayak sebuah ya pengen doang tapi kayak nggak kelakuan tuh loh. Iya, pengen doang ngelakuin nggak. Nah kalau aku tuh biasanya ini sih, selalu fokus waktu kalian tuh ngelakuin apa. Misalnya ya sekarang lagi pelajaran nih, ya aku fokus di situ aja, nggak usah mikir yang lain. Tapi kalau misalnya lagi Semada FM nih, aku fokus di Semada FM, nggak usah mikir yang lain. Itu sih, itu kan lebih ya kita nggak ya jadi bagi waktunya di situ sih kalau aku. Itu sih mungkin bisa jadi saran juga buat teman-teman tuh. Tips dari Mas Adip sendiri ya sebagai ketua OSIS. Terus ada dari siapa nih? Dari @jantok_oi. Mas Adip, OSIS yang ideal menurut Adip kayak gimana? Waduh. Gimana nih? OSIS yang ideal ya? Menurutku nih sebagai ketua OSIS yang ideal tuh yang semuanya gerak, maksudnya nggak ada yang pasif ya, maksudnya bener-bener ya kita kerja bareng lah. Ini program kita, ya kita ngelakuin bareng-bareng. Nah aku sebagai pengurus, sebagai ketua OSIS nih ya harus gimana caranya bangun rasa keluargaan biar mereka nyaman dan ngelakuin programnya juga nyaman. Lancar, gitu sih. enak Ya. gitu. Itu sih mungkin jawaban. Jadi biar balance semuanya kerja ya. biar di OSIS itu seneng-seneng lah. Walaupun pusing tapi seneng. Nih, ada lagi nih dari @Muhammad_Dava_. Waduh. Mas Adip masih suka galau nggak? Waduh. Mas Adip masih suka galau nggak nih? Masih sih kalau mikirin OSIS ya kan. Galaunya sangat produktif. Iya dong. Beda dia. Ya mau galauin apa dong? Oh gitu. Ada lagi nih dari @Kristokaro_. Kira-kira untuk menjadi pemimpin itu harus memiliki sikap yang seperti apa sih, Mas? Nah, jiwa-jiwa pemimpin tuh gimana? Ya mungkin berhubungan sama yang tadi aku bilang OSIS yang ideal seperti apa ya. Jadi sebagai ketua OSIS ya kita harus bisa jadi fasilitator, maksudnya bisa bangun kekeluargaan sama anggota, harus bisa selalu biar anggota tuh nyaman sama kita lah, biar programnya juga secara bisa berjalan lancar. Mungkin ya itu sih buat nyaman. Jadi ketuanya dulu tuh buat ayo ngerangkul yang lainnya. Ya kalau bukan ketua siapa lagi? Masa kamu ya? Mungkin dong. Ketua OSIS nih bos. Next.
Nah, terus ada lanjut nih dari Elmaonisha. Oke. Siap? Siapa yang nunggu lah? Kak Adip punya pacar nggak? Waduh. Adip punya pacar nggak nih? Buat yang nginceng Mas Adip. Wah, ini jawabannya ada di sini nih, jawabannya nih. Kok kepo banget sih? Wah, ini loh. Siapa ini? Belum sih. Oh, sih. belum ya, belum. Belum. Ya, ada Kurang ajar banget nih. Ada lagi nih Mas. Dari Satrio Dwipe. Mas Adip siap SNMPTN nggak? Doain ya. Saya takut deh. Berarti siap ya? Siap. Insya Allah. Siap. Ya, Apa aja sih Mas persiapannya Mas? melihat nilai juga nggak tahu sih. Paling masih ada waktu ya. Waktu Mas. Masih ada waktu. Ya, doain aja. Amin. Semoga Mas Adip SNM lah. Next. Sekarang ada sesi yang seru banget. Games yang namanya adalah Would You Rather. Jadi, gimana tuh Tanu tuh? Jadi Would You Rather itu susah banget ya namanya. Would You Would You Rather Rather. adalah jenis permainan berupa pertanyaan yang mengharuskan memilih salah satu nih. Waduh, susah nih memilih nih. Memilih salah satu. Iya. Yoi. Jadi ada 2 pernyataan dalam satu pertanyaan dan harus memilih salah satu. Yoi. Langsung aja. Langsung aja lah. Aku nih yang ditanya. Enggak, tanya. Nih, Pak, masih berhubungan dengan OSIS ya, Mas? Oke. Melaksanakan proker yang ada dengan maksimal apa berinovasi proker baru? Yang ada itu yang sama berarti. Yang sekarang. Yes. Maksudnya sama kayak tak sebelumnya gini. Inovasi sih. Kenapa Mas kok inovasi? Soalnya biar beda, kayak kalau sama terus ya gak bosan gak sih? Ya, iya. Bosen. Tapi ini dengan maksimal loh, Mas. Maksimal. Mungkin ada perbedaan dari yang tahun-tahun lalu. Yo, kalau nggak ada perbedaan berarti berarti inovasi dong. Oh, masuk. Ya kak. Masuk. Terus lagi nih, rapat online atau offline? Kayaknya udah jelas sih. Jelas sih itu Jelas? sih, jelas Apa sih. nih, Mas? Jelas offline lah, Ya. gila. Kenapa Mas nih, offline? Nggak efektif kalau online tuh. Ya maksudnya kalau buat brainstorming tuh kurang aja sih. Kayak Mungkin idenya kurang ngalir. Yang lain ada yang leha-leha mungkin di rumah ditinggal masing loh, gitu. malah. Atau koneksi jaringannya. Nah. Kalau tatap muka langsung kan langsung gitu. Ya benar. Feel-nya juga berbeda. kerasa. Iya. Bener. Yes. Lagi nih Mas, rapat OSIS atau ekstrakurikuler? Wah, ya OSIS dong. OSIS dong. Wah, masa OSIS. X. Nih, Nih, mungkin ini agak susah ya. Apa nih? Kumpul sama temen kelas atau kumpul sama teman organisasi? Wah, ya. Teman kelas, teman organisasi sih, jadi gimana ya? Jadi campur-campur. Campur-campur. Iya. campur. Tapi harus pilih Yang dong. mana nih Mas? Kan harus milih satu. Iya. Ya karena ketua OSIS aja deh. Oh, Tetap OSIS. OSIS deh. jiwa OSISnya tuh Iya. dapat ya Mas. Melekat banget. Ada lagi nih Mas, MPK atau OSIS? OSIS lah. Oh, OSIS lah. OSIS lah. Gak mungkin ya. Wah, EBK ya. sekarang pindah ke hal yang umum nih Mas. Oke. Menjadi tidak terlihat atau dapat membaca pikiran lain. Baca pikiran lah. Memba- Nek kalau nggak kelihat tuh nggak ada gunanya sih. Mending baca pikiran lah. Mending baca pikiran lah. Terus pinter atau kaya? Wah. Ayo. Wah. Pinter sih. Kalau kaya nggak mungkin nggak pinter. Iya. 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 Kalau Kalau misalnya kaya. pinter kita bisa ngembangin jadi kita bisa jadi kaya. Ya. Tapi Oh, kalau kaya masuk. belum tentu pinter. Ya benar. Yes. Iya, iya Masuk. benar. Malah dibodohin ntar. Iya. benar. Gila. Ada lagi Mas, hidup di Antartika apa di gurun pasir? Wah. Kayaknya tapi mana ya? Antartika deh. Kenapa Antartika, tuh Mas? tahu Kalau di tuh. Antartika? Gak tau, kayaknya seru Antartika. Seru di Antartika ya berarti. Mas Cobain, Adi pernah cobain. hidup kayaknya di Antartika. Lagi nih. Warna rambut hijau atau biru? Wow. Hijau atau biru? Iya. Biru deh, hijau kayaknya norak. Oh, rumput nanti hijau ya. dia. Kepala rumput ya nanti ya. Oke. Nah, sekarang adalah segmen yang terakhir yaitu adalah Tipsam, Titip salam. Nih Jadi Sobat Semada itu udah ada yang titip salam di akun Semada Zone, tapi tenang aja, kita bakal jagain privasinya. Gak Jadi bakal buat yang mau titip salam Boleh. bisa dong follow Semadazon dulu. langsung aja bacain. Yang pertama nih,
titip buat Dea. Waduh, Dea. Dea siapa nih, Dea? Semangat daringnya ya, Dek. Hehe. Wah, buat yang namanya Dea nih dapat salam semangat daringnya. Terus ada lagi nih, panjang banget guys, dengerin. Iya, panjang. Lebih baik saya ditinggalkan dengan kekecewaan yang berlebih karena agar melupakanmu mudah. Bukannya tumpukan kebahagiaan dan kenangan yang semakin sulit meminta saya untuk beranjak dari sini. Mas R, kok kelihatannya cepet banget sih move on-nya? Wah, Mas R. Kok kayak nggak ada sedih-sedihnya? Nyesel nggak sih sebenarnya? Hahaha. Wah, Mas R. Aduh. Move on-nya gimana ya? Kok cepet banget ini. Mana siapa nih Mas R? Ayo Mas R. Ada salam selanjutnya nih. Buat Adip. Waduh. Buat Mas Adip nih. Waduh. Buat Adip yang sekarang kelas 11. Semangat terus yau. Ingat nggak lo dulu sering ngeliatin gue diem-diem? Aduh. Siapa nih? Emang iya Mas. Emang iya Mas? Gak tau, malah lupa. Gua sadar Dip, gak usah pura-pura. Oh, sadar lo ini Mas. Waduh. Gak usah pura-pura. Mungkin sekarang bilangnya lupa, tapi mungkin di dalam hati masih ada. Oh yang itu. Enggak sih. Cowok biasa lah. Ada lagi nih. Dear Gevira 10 IPA 1. Boh, masuk banget nih namanya langsung. Gevira 10 IPA 1. Aku di sini cuma mau sampein aja sih. You're the best woman. Sikap kamu lemah lembut. Tahu nggak? Itu tuh yang buat aku tertarik sama kamu. Wahai sahabatku, tetaplah menjadi sahabat wanita terbaikku. From salah satu siswa 10 IPA 2. Waduh, dari 10 IPA 2 buat Gevira 10 IPA 1. Wah. Mungkin udah tahu Gevira. Mungkin Gevira yang nonton sekarang nah, siapa nih? Gevira. Nih lanjut nih, ada titip salam buat Mas Paskika tahun 2020 nomor dada 141. Waduh. Mas Paskika ada yang titip salam. Tahun 2020 tuh angkatannya berapa ya Mas? 2020. Angkatannya Mas Adip ya? Udah lulus tahun 2022. Oh iya. Nomor dada. Itu gak tipe tuh, aku agak yakin ya. Ini Mas Paskika atau Mas Gibra ya? Nomor dada 141 nih. Pokoknya itu deh. Nulisnya itu kok ya. Salahnya. Jadi untuk segmen titip salam di Smada FM episode kali ini kita akhiri dulu karena titip salamnya ada banyak banget. Nanti enggak durasinya kelamaan ya. Iya, kelamaan. Jadi terima kasih buat Mas Adip atas nyempatin waktunya ya buat Smada FM. Juga program kerjanya OSIS. Iya, program OSIS. Apa sih yang enggak buat ketua OSIS? Iya. Ya good job juga buat kalian yang Sebit 8 dan kawan-kawan telah terima kasih Mas Adip. karena Smada FM ya. Moga-moga ntar yang nonton banyak. Amin. Mas Adip juga sukses selalu. Amin. Ya, jadi ketua OSIS kebanggaan ya. Smada. Amin. Oke teman-teman Smada FM, sampai sini dulu episode podcast Smada. Jangan lupa like, komen, share ke sobat Smada semuanya. Dan juga subscribe. Jangan lupa juga nyalain loncengnya biar gak ketinggalan next episode Smada FM. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Smada FM, podcastnya pemuda berkarya. Bye.